Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kita bersama-sama kembali mempelajari firman Tuhan dalam acara Through the Bible, menelusuri Alkitab, yang direncanakan akan menelusuri Alkitab seluruh kitab perjanjian baru, yaitu dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Dan kita sudah kira-kira lebih dari separuh. Hari ini kita sampai di surat Roma pasal yang ke-9. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-9. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, puji hormat Bapa kami naikkan padamu. Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang menuntun kami dengan firman-Mu, sehingga kami tidak meraba-raba seperti orang buta melihat gajah. Sehingga kami Tuhan tidak menerka-nerka, tetapi di tangan kami ada peta, di tangan kami ada firman-Mu. Tuhan, kiranya kami sungguh memanfaatkannya dengan maksimal, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami. Kami berdoa, mohon petunjuk-Mu dan pimpinan-Mu. Roh Kudus yang Kau tempatkan dalam hati kami, membantu kami untuk memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Tuhan, Lilin akan membacanya dan kelihatannya tanggung kalau sampai ayat 29, mungkin satu pasal ini dihabiskan saja. Oke, silakan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Akhirnya, artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah.
Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati setiap siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu bentuk yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, dan di tempat yang lain akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru kepada Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran tidak beroleh kebenaran. Telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan mereka tersandung pula pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di pasal 9. Pasal 9, saya ulangi lagi pasal 1-7, itu adalah argumentasi Rasul Paulus tentang bagaimana kekuatan Injil yang menyelamatkan orang berdosa. Kekuatan Injil yang sangat besar, yang dia yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Dari pasal 8 sampai pasal 11 yang sedang kita ada di dalamnya ini adalah argumentasi Rasul Paulus mengenai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah di dalam kebenaran, yang dipakai oleh Allah sekarang ini untuk menjadi saksi bagi dunia, bagi orang-orang lain, bagi orang luar. Pertama-tama adalah orang itu tidak akan dihukum lagi. Di pasal 8 ayat 1 dikatakan, yang di dalam Yesus Kristus tidak akan dihukum lagi. Dan tentu siapapun yang berkata dirinya di dalam Yesus Kristus, maka dia harus tidak berjalan menurut daging, tetapi berjalan menurut roh. Berjalan menurut roh, bukan berjalan menurut daging. Dan siapakah yang dapat mengganggu gugat anak-anak Allah? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, dari Allah yang mengasihi kita? Tidak ada faktor luar, tetapi jikalau kita sendiri, kecuali kita sendiri yang menyangkal, kita sendiri yang
tidak mau percaya lagi, atau di dalam Ibrani pasal 6, jikalau kita menyalibkan Tuhan untuk kedua kali, itu persoalannya lain. Jadi tidak ada faktor luar yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, kecuali itu adalah timbul dari keinginan kita sendiri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita ada di pasal 9. Nah, pasal 9 ini mengenai Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pilihan atas Israel. Oke, Israel dipilih untuk apa? Dipilih untuk apa? Apakah semua orang Israel dipilih untuk diselamatkan? Oh no, tidak. Ternyata banyak yang tidak diselamatkan, Ternyata tidak, ternyata katanya sebagian besar malah tidak diselamatkan. Jadi kalau begitu, bangsa Israel dipilih untuk apa? Dipilih untuk apa? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seseorang pasti akan salah menafsirkan ini kalau dia tidak memahami tentang tiang penopang dan dasar kebenaran yang Paulus sebutkan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, Paulus tulis kepada Timotius bahwa jemaat yang dipimpin oleh Timotius itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, apakah jemaat di mana Anda ada hari ini adalah tiang penopang dan dasar kebenaran? Dan sejak kapankah tiang penopang dan dasar kebenaran ini berdiri, yaitu jemaat? Sejak Yohanes Pembaptis memulai memberitakan Injil dan ada orang bertobat serta percaya pada berita yang disampaikannya. Nah, sebelumnya itu apakah tiang penopang dan dasar kebenaran itu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran ini didirikan oleh Allah sejak kapan? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, perhatikan pendengar sekalian, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah segera menjanjikan juru selamat bagi manusia. Karena kasih-Nya kepada manusia, dan Dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk menyelamatkan manusia selain dosa manusia itu dijatuhi hukuman. Dan cara menyelamatkan manusia itu adalah dengan menjatuhkan hukuman atas dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Dan kalau begitu manusia itu akan dihukum. Sebenarnya begitu. Tetapi karena kasih-Nya, maka Dia janji akan kirim juru selamat, dan hukuman itu akan ditanggung oleh sang juru selamat. Namun sebelum sang juru selamat tiba, Allah mau supaya manusia ingat terus akan janjinya. Sekali lagi, sebelum sang juru selamat tiba, Allah ingin manusia ingat terus akan janjinya kirim juru selamat itu. Sehingga Ia menyuruh manusia melakukan ibadah simbolik sederhana. Ibadah simbolik sederhana yang intinya adalah mengingatkan manusia akan janji Allah untuk kirim juru selamat. Ibadah simbolik sederhana itu apa? Ambil seekor domba, taruh di atas mezbah, mengaku dosa, dan domba itu disembelih. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini ibadah simbolik sederhana. Nah, pada waktu kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan, ibadah simbolik sederhana ini dijaga oleh ayah. Oleh sebab itu, masa itu kita bisa katakan bahwa ayah adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Masa itu. Jadi masa dari Adam dan Hawa sampai hukum Taurat diturunkan, itu adalah masa di mana ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan ayah juga berfungsi sebagai imam. Kita lihat kondisi Ayub yang menjadi imam atas anak-anaknya. Dan sebenarnya pada masa inilah, pada masa dari Adam dan Hawa sampai hukum Taurat diturunkan, itu masa family altar. Sekarang bukan masa family altar, sekarang masa jemaat lokal. Jadi masa family altar itu adalah masa dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan. Nah, ketika hukum Taurat diturunkan, maka
tiang penopang dan dasar kebenaran diganti. Tadinya ayah digantikan dengan bangsa Yahudi. Jadi Allah kemudian menetapkan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk menjaga ibadah simbolik yang lebih disempurnakan lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada masa ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, ayah bertugas sedemikian rupa. Ya. Namun ya, sampai pada zaman Nuh, di mana hampir tidak ada orang lagi yang mengingat akan ibadah itu. Semua orang menjadi jahat ya, karena jikalau secara doktrinal mereka salah, maka mereka secara moral pun akan jadi jahat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu hari ini kita perlu sadar bahwa pengajaran doktrinal adalah yang utama, adalah yang penting. Sebab apa? Jikalau secara doktrinal menyimpang, maka secara moral pun akan amburadul. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sampai pada zaman Nuh ya, hampir tidak ada orang lagi yang mengingat selain Nuh. Akhirnya Tuhan hanya menyelamatkan Nuh, dan kemudian yang lain semuanya dibinasakan. Dan ketika Nuh keluar dari Batra, kapalnya mendarat, hal pertama yang Nuh lakukan bukan mencari tempat untuk membangun tenda, tetapi dia mendirikan sebuah mezbah dan mempersembahkan seekor domba, dan kembali melaksanakan ibadah simbolik yang Tuhan inginkan. Dan sampai pada zaman Menara Babel juga manusia sudah kacau ya. Akhirnya manusia lupa lagi, dan Tuhan ya tahu bahwa itu disebabkan karena semakin banyak ayah yang tidak bertugas sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran dengan benar, sehingga ya manusia makin menyimpang, sehingga Allah ingin mengganti ya tiang penopang dan dasar kebenaran dari seorang ayah menjadi sebuah bangsa. Jadi oleh sebab itulah Allah memanggil Abraham, dan melalui Abrahamlah Tuhan akan mendirikan sebuah bangsa yang Tuhan akan tugaskan mereka untuk menjaga ibadah simbolik yang mengingatkan manusia akan janji Allah untuk kirim juru selamat. Dan ibadah simbolik ini harus dijaga oleh bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lihat di pasal 9 ini ya. Allah memilih dari Abraham. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdosa. Ya, kita sangat yakin Rasul Paulus dan semua rasul-rasul tidak berdosa. Ya, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus ya. Jangan percaya kepada apapun yang disampaikan oleh orang lain selain rasul ya. Sekarang baru kemarin saya melihat di Fox News ya, itu nggak tahu arkeolog dari mana lagi, petualang ini ya, mereka yang spekulan ini, arkeolog ini katanya menemukan kubur yang di dalamnya ada tulang-tulang Yesus, keluarganya, segala macam. Ini mustahil ya. Nah, sekarang ini penyesatan makin hari makin lengkap ya. Penyesatan makin hari makin lengkap. Nah, menyebabkan makin hari makin sulit untuk membawa orang ke surga. Karena apa? Karena penyesatan ada di mana-mana, merajalela. Nah, itu karena apa? Karena orang Kristen sendiri juga yang konyol ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa Tuhan memilih 12 orang murid untuk mengikutinya ya, dan kemudian memilih Rasul Paulus? Adalah supaya kita ya tidak percaya kepada sembarangan orang. Ada banyak orang yang berinteraksi dengan Tuhan Yesus, ada ribuan orang, dan tentu mereka bisa bercerita, dan cerita mereka bisa beraneka ragam. Tetapi yang Tuhan mau kita percayai adalah cerita yang disampaikan oleh 12 orang rasul mengenai kehidupannya itu. Yang lain tidak boleh dipercaya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jikalau orang Kristen memahami kaidah ini dengan sebaik-baiknya, memahami akan prinsip ini dan memegangnya teguh, maka pasti ya penyesatan akan jauh berkurang. Tetapi orang Kristen sendiri memble, ya tidak tahu ya prinsip-prinsip kekristenan yang kokoh yang mestinya dipegang teguh itu. Nah, kita lihat di sini katanya,
ya, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahwa bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Rasul Paulus mengungkapkan ya kepedihan hatinya dan kerinduannya yang amat sangat, bahkan melebihi dari mengasihi dirinya, yaitu keinginannya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Nah, mengapa? Ya, mengapa? Sebab mereka adalah orang Israel, katanya. Mereka telah diangkat menjadi anak. Nah, lihat, mereka telah diangkat menjadi anak. Ini bukan sembarangan, ya. Diangkat menjadi anak itu bukan jaminan pasti masuk surga, ya. Mereka diangkat menjadi anak. Ya, memang anak itu ahli waris, ya. Baru di pasal 8 diargumentasikan bahwa barang siapa yang ada roh anak Allah di dalamnya, maka dia adalah anak Allah. Nah, kita ada roh anak Allah di dalam kita, iya. Nah, faktor luar tidak ada yang dapat memisahkan kita, tetapi faktor dalam, ya, dari hati orang itu sendiri bagaimana. Nah, kita lihat, ya. Jadi di sini ini dari hati orang itu sendiri. Jadi kita lihat di sini, ya, orang Yahudi sudah menjadi anak, tetapi kemudian mereka kacau, ya. Mereka ya tidak percaya lagi kepada Allah, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah simbolik maksudnya, dan janji-janji. Ya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, ya, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, mereka adalah ini bangsa yang menurunkan Mesias yang ada di atas segala sesuatu, ya. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ia di sini siapa? Yesus, ya. Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, titip salam untuk teman kita yang di Saksi Yehova, ya. Mereka tidak percaya Yesus itu Allah. Lihat di sini, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya, katanya. Jadi, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, disinilah Rasul Paulus berkata bahwa orang Yahudi itu sangat istimewa. Mereka memiliki keistimewaan karena mereka adalah bangsa yang dipilih, bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Untuk apa? Menjaga ibadah simbolik. Mereka telah menjaga ibadah. Mereka telah diberikan hukum, ya. Mereka telah diberikan kemuliaan, bahkan janji-janji semuanya itu. Nah, janji-janji semuanya telah diberikan kepada mereka. Nah, kemudian di ayat yang ke-6, ya, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, katanya. Ya, firman Allah artinya firman Allah tidak mungkin salah, katanya. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah Israel, ya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi firman Tuhan memang sudah mengatakan demikian, ya. Firman Tuhan telah mengatakan demikian bahwa di ini Kejadian 21 ayat 12, ya. Jadi bukan semua keturunan Abraham yang akan dipakai sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Di sini tidak bicara tentang keselamatan jiwa, ya. Nah, Calvinis, ya, membuat kesalahan di sini. John Calvin membuat kesalahan di sini. Calvinis selalu salah memakai pasal ini, mengargumentasikan bahwa kita diselamatkan melalui dipilih. Oh, bukan. Ini bukan masalah keselamatan jiwa. Ini masalah pemilihan, bukan keselamatan jiwa. Ini pemilihan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini pemilihan orang yang akan diberi tugas untuk menjaga ibadah simbolik. Orang yang diberi posisi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, gitu. Jadi jangan menyangka atau jangan menyimpulkan bahwa keturunan Ismail itu semuanya tidak ada satu pun yang masuk surga. Dan jangan menyimpulkan bahwa keturunan dari anak-anak yang dilahirkan oleh keturah itu tidak ada satu orang pun yang masuk surga. Tidak, ya, bukan demikian, ya. Tetapi di sini Allah berkata, ya, bahwa yang disebut keturunan Abraham, ya, yang akan menjaga ibadah simbolik itu adalah yang diturunkan dari Ishak, ya, dari Ishak, yang berasal dari Ishak.
yang akan disebut keturunanmu. Maksudnya yang ini anak perjanjian ya. Anak yang Allah janjikan. Artinya katanya, bukan anak-anak menurut daging, adalah anak-anak Allah, tetapi ya anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar ya. Jadi anak perjanjian ya. Jadi Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, dan melalui keturunan anaknya inilah maka semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dengan kata lain, melalui keturunan anaknya yang satu inilah Mesias akan dihadirkan ke dalam dunia ini, sehingga berkat dari Mesias itu, berkat dari Sang Juru Selamat itu akan mengalir sampai kepada semua bangsa di muka bumi. Jadi melalui keturunan Ishak lah semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi tidak mungkin melalui keturunan dari semua anaknya gitu. Karena Mesias itu cuma satu, ya satu saja juru selamat. Jadi tidak mungkin ya itu datang dari setiap anak Abraham, tetapi hanya datang dari satu, yaitu keturunan Ishak ya. Semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Bahkan dari keturunan Abraham yang lain, mungkin ya bangsa yang lain mendapat celaka, bisa jadi gitu ya. Tetapi menurut dari keturunan Abraham ya, maka yang Ishak ini semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat katanya. Jadi pendengar yang pentingnya keturunan Abraham yang dari Ishak ini, karena Tuhan sedang menyiapkan satu bangsa untuk menjaga ibadah simbolik yang yang sedang dilaksanakan untuk mengingat pada janji Allah untuk kirim juru selamat. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita di Roma pasal 9. Nah sekarang kita sampai di ayat yang ke-9, yang katanya, sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Ishak dilahirkan dalam perjanjian, jadi oleh perjanjian Allah kepada Abraham dan Sarah, bahwa dia pasti akan mempunyai seorang anak yang dari Sarah, dilahirkan oleh Sarah istrinya yang sah. Dan dari keturunan anak yang dilahirkan oleh Sarah inilah sebenarnya ya, ditetapkan bahwa dia akan menghasilkan satu bangsa yang akan dipakai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah ya. Tetapi bukan hanya itu saja katanya ya. Bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak ya, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Jadi maksudnya, ini pemilihan Yakub dari Esau ya. Nah, banyak orang, terutama John Calvin dan pengikutnya yang Calvinis ya, ini salah melihat bahwa pemilihan Yakub ini untuk keselamatan. Jadi Esau tidak diselamatkan, Yakub diselamatkan. No. Ini nggak ada urusan dengan itu ya. Tidak ada urusan dengan itu. Tidak berarti seluruh keturunan Esau sampai yang hari ini, masih ada banyak tentu keturunan Esau ya, itu tidak akan masuk surga gitu. Dan keturunan Yakub masuk surga. Sama sekali bukan ini. Tetapi di sini menunjukkan bahwa Allah akan membangkitkan satu bangsa. Allah akan membangkitkan satu bangsa yang bertugas. Ini menyangkut pekerjaan, ini menyangkut tugas, ini menyangkut posisi di mana memancarkan berkat kepada semua bangsa di muka bumi dari keturunan Abraham. Nah, dari keturunan Abraham yang mana? Dari keturunan Abraham yang Ishak, berarti yang lain disingkirkan. Ismail dan semua keturunan dari Keturah tersingkir, tidak dipilih sebagai yang melahirkan Mesias. Ini sebenarnya pemilihan jalur Mesias. Kemudian dari Ishak lahir dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Dan Allah memilih Yakub untuk apa? Untuk mendatangkan Mesias ya. Jadi akhirnya Yakub terpilih di sini
Ya, katanya bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan ya memang Allah mau di muka bumi ini ada satu bangsa yang menjaga ibadah simbolik. Apakah semua keturunan Yakub akan masuk surga? Oh tidak, ya sama sekali tidak. Ya. Bahkan sebagian besarnya mungkin masuk ke neraka karena mereka tidak mengejar janji itu dengan iman, ya seperti yang dinyatakan di ayat 32 nanti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita dilihat di sini ya. Akhirnya Yakub yang dipilih. Di ayat 12 dikatakan kepada Ribka katanya, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis. Ya, walaupun kita bisa berargumentasi di sini, Allah memilih karena Allah melihat sebelum, ya di dalam kekekalan saja Allah sudah tahu, jadi dia bisa memilih atas dasar foreknowledge-nya. Tetapi ya kita tetap berkata bahwa itu hak Allah, dia memilih siapa yang mau dipakainya untuk menjadi alat. Ya sekali lagi, ini bukan masalah keselamatan jiwa Yakub dan tidak selamatnya Esau, bukan masalah itu. Tetapi sekarang Yakub dipilih untuk mendatangkan sang juru selamat. Yakub dipilih untuk menjadi sebuah bangsa yang dipakai oleh Allah untuk menjaga ibadah simbolik yang ya sedang dilaksanakan untuk mengingat akan janjinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga ada ini di dalam perjanjian lama nih, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya, membenci Esau ini ya tentu ya atas dasar apa? Ya bukan hanya masalah perbuatan, tetapi masalah sikap Esau. Ya, sikap Esau yang tidak teguh. Ya, sikap Esau yang tidak antusias terhadap perkara rohani. Kita ingat ya, Esau pernah menjual hak kesulungannya dengan hanya semangkok kacang merah saja. Jadi betapa seorang yang tidak menghargai hak kesulungannya, yang sebenarnya di dalamnya ada mengandung banyak berkat rohani di dalamnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jikalau hari ini Anda juga tidak peduli terhadap perkara rohani, maka Anda membawa sikapnya Esau ya. Seorang yang tidak peduli terhadap perkara rohani, dia lebih memperhatikan perkara materi ya, memperhatikan semangkuk kacang merah saja ya. Itu yang dia hargai tinggi, tetapi hak kesulungan dianggapnya remeh, dipandangnya rendah. Nah, sikap Esau inilah sebenarnya yang dibenci oleh Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini, aku akan menaruh lalu ayat 14, Rasul Paulus berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Ya, mustahil ya. Kalau Allah dia memilih Yakub ya, dia memilih Yakub karena dia ingin melalui Yakub sang juru selamat itu dihadirkan. Lalu apakah dia tidak adil? Mustahil ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ya, Tuhan di sini memperlihatkan bahwa dia berkuasa penuh untuk semua programnya, untuk semua rancangannya. Jadi dia berhak untuk memilih siapa untuk apa, ya siapa untuk ini, siapa untuk itu. Dia mempunyai hak ya. Sama seperti hari ini, bahkan kita manusia pun bebas memilih karyawan kita bebas pun mempekerjakan orang. Ini itu, ya tentu Tuhan juga bebas untuk melakukan itu. Dia bebas mempekerjakan siapa, dia bebas memilih siapapun untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran ya. Jadi katanya di sini, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah ya. Nah, pada waktu itu memang Tuhan mau ya melalui keturunan Abraham lahir sang juru selamat, karena Tuhan sudah katakan kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ya tentu berkat dalam hal ini bukan materi, bukan kita dibagiin duit satu orang $1 juta gitu oleh keturunan Abraham, bukan itu. Tetapi melalui keturunan Abraham lah sang juru selamat itu akan datang dan kita mendapatkan keselamatan
keselamatan melalui iman kepada Sang Juru Selamat itu. Nah, ini yang dimaksudkan. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, ya, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ya, Tuhan mau berkata bahwa di dalam membimbing bangsa ini keluar pun dari Mesir, ya, aku telah memperlihatkan keagungan, memperlihatkan kuasaku, memperlihatkan pemeliharaanku terhadap umat ini. Dan Firaun dengan sikapnya yang keras hati segala macam, semakin keras hatinya, maka kemuliaan Allah semakin akan terpancar, maka semakin agunglah Tuhan. Jadi itulah maksudnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga di ayat 18 dikatakan, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan menegarkan hati Firaun untuk kemuliaannya. Nah, tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baca Alkitab hati-hati, coba ulangi baca kitab Keluaran, ya, setelah Firaun 5 kali menegarkan hatinya, tidak mau melepaskan bangsa Yahudi pergi, baru kemudian Allah menegarkan hatinya 5 kali. Artinya, setelah Firaun 5 kali menegarkan hatinya sendiri, maka finishlah dia. Anugerah baginya selesai, ya. Jadi ketika anugerah bagi Firaun selesai, selanjutnya Firaun, ya, tindakan Firaun yang selanjutnya itu adalah dipakai oleh Allah untuk kemuliaannya, untuk memperlihatkan kemahakuasaannya, untuk apa? Untuk, ya, membunuh setiap yang sulung di Mesir kecuali yang menyembelih seekor anak domba, untuk membelah Laut Merah, ya, kuasanya semakin nyata, ya. Jadi, ya, dengan Allah menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Tetapi, ya, sekali lagi, memang Allah mengeraskan hati, namun kasih karunia Allah, dia selalu bermurah hati terlebih dahulu, sampai kemurahan hatinya itu sudah cukup, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu menasihati orang yang mendengarkan Injil bahwa lebih baik Anda bertobat sekarang daripada Anda menunda-nunda. Mengapa? Ya, saya katakan, ya, sekurang-kurangnya ada 3 hal di mana Anda harus segera bertobat, jangan menunda-nunda. Yang pertama, saya katakan, ya, kamu tidak tahu kapan kamu mati. Ya, nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu tidak tahu kapan Tuhan datang kembali, ya, yang artinya selesai, Kemudian yang ketiga, ya, kamu tidak tahu kapan anugerah itu berakhir padamu. Artinya hatimu tidak akan bertobat lagi, hatimu dikeraskan seperti Firaun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu, jikalau hari ini kita mendengar firman Tuhan, janganlah mengeraskan hati kita. Jangan, sekali-kali jangan, ya. Nah, sekarang kamu akan berkata kepadaku, kata Rasul Paulus, ayat 19, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya? Ya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Kalau gitu, ya, Tuhan segala-galanya. Oke, betul, ya. Ayat 20, siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, ya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ya, apakah tukang periuk, ya, tidak mempunyai hak atas tanah lihatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai suatu tujuan yang biasa. Nah, ini Rasul Paulus sedang berargumentasi tentang tugas, tentang fungsi. Jadi satu bangsa bisa berfungsi ini, satu bangsa yang lain berfungsi itu. Dan sekarang kalau Tuhan memilih bangsa yang diturunkan dari Abraham ke Ishak, kemudian ke Yakub menjadi satu bangsa yang Allah pakai dia untuk sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, apakah itu bukan haknya? Iya, ya, itu haknya. Sekali lagi, ini bukan menyangkut masalah keselamatan jiwa, tetapi ini menyangkut, ya, masalah mereka dipilih sebagai bangsa yang akan menurunkan Mesias, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya, ya, katanya, dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh, ya, kesabaran yang besar terhadap, ya, benda-benda kemurkaan yang telah, ya, disiapkan untuk kebinasaan, ya, justru, ya, untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah disiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita
yang dipanggilnya bukan hanya dari antara orang-orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sekarang ingin beralih dari bangsa Yahudi yang dipakai sedemikian sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, ya. Satu waktu sekarang tiang penopang dan dasar kebenaran itu telah beralih, ya, ke jemaat lokal. Jemaat lokal yang terdiri dari sebagian orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi, semuanya gabung menjadi satu, yaitu tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ini mengenai masalah tanah liat. Tanah liat katanya dari satu gumpal yang sama, ya, bisa dibuat dua macam barang. Yang satunya barang mungkin dua-duanya pot gitu, dua-duanya pot gitu. Tetapi satu pot itu untuk menaruh bunga yang cakep gitu dan ditaruh di ruang tamu. Kemudian satunya lagi sama-sama pot gitu. Tapi pot ini untuk apa? Untuk yang misalnya nampung ini ya kotoran-kotoran gitu ya. Jadi ini menyangkut fungsi, ya. Ini bukan masalah keselamatan. Ini banyak orang salah menafsirkan Alkitab perikop ini menyangkut masalah sepertinya keselamatan. Bukan. Ini menyangkut fungsi. Nah, coba kita lihat di 2 Timotius, ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Nah, coba pendengar sekalian buka 2 Timotius pasal 2 ayat 21 yang bunyinya demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ya, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan seterusnya. Nah, di sini Rasul Paulus malah mengajar kepada Timotius, ya, supaya dia jadi bejana yang dipakai untuk pekerjaan yang mulia, untuk maksud yang mulia, maka dia harus menyucikan dirinya. Jadi ada tindakan dari pot ini, ya. Pot ini yang dibuat itu. Tetapi di sini, ya, tetap di sini di dalam Roma Rasul Paulus berargumentasi, ya Allah tetap masih mempunyai kedaulatan. Kalau pot yang satu ini mau dipakai di sini, pot yang satu itu mau dipakai di sana gitu. Dia tetap yang berdaulat gitu. Dan bahkan dia mau buang pot itu nggak jadi masalah gitu. Sekali lagi di sini bukan menyangkut masalah keselamatan jiwa, tetapi ini masalah menyangkut fungsi, ya. Menyangkut fungsi satu bejana. Nah, fungsi kita, ya. Jadi Allah mau supaya keturunan Abraham yang dari Ishak itu berfungsi, ya, sedemikian rupa sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk satu masa, yaitu masa dari hukum Taurat diturunkan sampai Sang Mesias tiba, gitu. Jadi ini satu masa ibadah simbolik yang dimana bangsa Yahudi bertugas untuk menjaga ibadah simbolik ini sampai yang disimbolkan tiba, yaitu Sang Juru Selamat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya seperti, ya, yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea, katanya, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih. Jadi sekarang Paulus beralih, ya, kepada bahwa, nah, Tuhan, ya, dulu pernah memakai bangsa Yahudi. Mereka adalah bejana yang ditempatkan di tempat yang mulia. Mereka dipakai untuk maksud yang mulia, ya. Tapi sekarang, ya, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang beralih kepada sebuah jemaat. Jemaat yang tadinya bukan umatku, sekarang menjadi umatku. Yang tadinya bukan kekasih, sekarang jadi kekasih. Nah, sekarang ini satu umat, ya, satu jemaat lokal yang akan berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, di ayat 22 dan 23 dikatakan di sini, ya, katanya untuk, ya, menunjukkan murkanya, ya, murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah telah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan dan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Nah, jadi Allah sabar terhadap yang akan binasa saja. Allah sabar, katanya. Allah sedemikian sabar, apalagi terhadap yang akan dimuliakan. Betapa excitingnya Allah terhadap mereka yang, ya, akan
akan ini dimuliakannya, akan dipakainya sebagai alat yang sangat berguna. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, dan di tempat di mana ya akan dikatakan kepada mereka, kamu ini ya bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nah, ini maksudnya siapa? Maksudnya kita, jemaat perjanjian baru. Jemaat perjanjian baru ya. Di mana tadinya dikatakan ya di situ ya, di mana katanya, di tempat di mana dikatakan kamu ini bukanlah umatku. Nah, justru di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ya, karena kasih karunia, karena sekarang ya oleh iman kita kepada Yesus Kristus, dan kemudian kita diselamatkan, kita berkumpul membentuk jemaat. Dan ingat, jemaat perjanjian baru adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi begini, yang dimaksudkan dengan tiang penopang dan dasar kebenaran adalah ya, jikalau manusia di muka bumi pada masa periode itu ingin mengetahui kebenaran ilahi, kemanakah mereka harus tuju? Pada zaman dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan, mereka harus mendapatkan pengarahan dari ayah mereka. Dan dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, maka bangsa manapun di muka bumi ini yang ingin mengetahui kebenaran yang dari Allah harus datang kepada bangsa Yahudi, seperti yang telah dicontohkan oleh ratu dari Ethiopia yang datang kepada Salomo. Dan juga pada waktu zaman Tuhan Yesus itu ada sida-sida dari Ethiopia, dan seharusnya termasuk Kongfucu ya, termasuk Siddhartha Gautama yang ingin mengerti tentang perkara-perkara ilahi rohani, mereka harus datang kepada bangsa Yahudi karena mereka hidup pada masa periode itu. Dan sekarang masa ini, siapapun di muka bumi ini yang ingin tahu perkara rohani, ingin tahu hal-hal yang bersifat ilahi, maka harus datang kepada jemaat lokal yang Alkitabiah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada satu masa di mana Ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian ada satu masa di mana bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sekarang kita ada di masa di mana jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat lokalnya apa? Jemaat lokal ya, jemaat lokal yang terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terdiri dari orang-orang yang tadinya dikatakan kamu ini bukanlah umatku, dan sekarang justru dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup ya. Dan katanya Rasul Paulus mengutip lagi Yesaya berseru tentang Israel, katanya, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Nah, kalau mengenai keselamatan jiwa itu urusannya lain ya. Sisanya saja yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ya, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Mengapa Allah begitu sabar? Ya, karena saatnya belum tiba. Karena Allah sedang berjanji akan kirim juru selamat, dan janji itu dipegang oleh bangsa Yahudi. Nah, sekalipun mereka tegar tengkuk, sekalipun mereka mengecewakan, sekalipun akhirnya mereka yang seharusnya menjaga ibadah yang langsung kepada Allah, malah mereka sendiri menyembah berhala, Allah tetap sabar. Kalau tidak sabar, katanya, mereka sudah seperti Sodom dan Gomora. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di ayat 30 ya, dari ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Nah, ini yang hendak kita katakan, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman ya. Sekali lagi, kebenaran karena iman ya. Nah, ada kelompok yang berargumentasi, katanya kita tidak dibenarkan karena iman. Tetapi Alkitab saya ulang-ulang mencatat itu, bahwa kebenaran karena iman itulah yang dilihat oleh Allah. Jadi tetap ya, kita diselamatkan oleh iman, bukan karena dipilih ya. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita membentuk jemaat. Nah, jemaat inilah pilihan Allah. Pilihan Allah untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran untuk satu periode waktu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Nah, untuk masuk menjadi ini tiang penopang dan dasar kebenaran, untuk masuk ke dalam jemaat, kita harus beriman, ya. Kita harus dengan iman. Di ayat 31 katanya, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, ya. Mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu, ya. Mengapa tidak? Ya, karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Ya, mereka tersandung pada batu sandungan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bangsa Yahudi telah mengejarnya, katanya, bukan karena iman, ya. Bukan berdasarkan percaya kepada Allah. Nah, karena apa? Karena sebenarnya ada janji. Janji itu bukan diperoleh dengan usaha. Janji itu diperoleh dengan percaya bahwa kita akan diberikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, mereka tersandung, katanya, tersandung kepada satu batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, bangsa Yahudi tidak memperoleh tidak mendapatkan keselamatan sekalipun mereka pernah diangkat, dipilih untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Mengapa? Karena keselamatan itu berdasarkan iman. Tetapi dipilih sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran itu dipilih untuk satu tugas. Nah, orang yang bertugas itu bisa tidak selamat? Oh ya, bisa. Ya, jadi sekarang begini. Sekarang pada zaman sekarang, jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, jemaat lokal. Nah, apakah semua anggota jemaat lokal akan masuk surga? Oh, tidak. Ya, yang akan masuk surga adalah mereka yang beriman dengan benar. Ya, nah. Jadi pada waktu zaman Perjanjian Lama, bangsa Yahudi dipilih untuk tiang penopang dan dasar kebenaran. Apakah semua orang Yahudi akan masuk surga? Oh, tidak, ya, tidak. Melainkan mereka yang sungguh beriman, ya. Mereka yang beriman, mereka yang percaya dengan segenap hati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini suatu kebenaran yang sangat indah, yang sangat dalam. Saya sungguh sangat berharap supaya pendengar bisa mengerti akan kebenaran ini, yaitu bahwa, ya, Allah pernah memilih ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tapi apakah semua ayah selamat? Tidak. Yang beriman kepadanya, yang melakukan ibadah simbolik dengan sungguh beriman. Kemudian Allah pernah memilih bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Memilih mereka untuk satu tugas. Apakah semua bangsa Yahudi masuk surga? Oh, tidak. Yang beriman dengan sungguh kepadanya. Dan sekarang di zaman Perjanjian Baru, Allah memilih jemaat lokal, memilih jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Apakah setiap anggota jemaat akan masuk surga? Oh, tidak. Yang beriman dengan sungguh-sungguh. Yang ikut-ikutan tentu tidak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begitulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 9. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran-Mu yang sangat menyentuh hati kami dan sangat-sangat menolong kami untuk memahami, ya, betapa besarnya kasih karunia-Mu, betapa Engkau ingin kami percaya kepadamu, beriman Tuhan, kami diselamatkan, ya, oleh iman, ya, dengan sikap hati kami yang percaya. Puji hormat kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Engkau memilih kami sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sadar dan kami bertugas dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya mengundang pendengar sekalian untuk bersama-sama melayani Tuhan, memberitakan Injilnya. Anda hanya perlu melakukan hal kecil, yaitu beritahukan teman Anda bahwa ada pembahasan Alkitab. Satu hari satu pasal dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Dan besok kita akan membahas Roma pasal 10. Masih belum terlambat bagi mereka untuk ikut, ya. Biarlah lebih banyak orang mendengar dan mereka bisa mengerti kebenaran, diselamatkan. Dan SMS-lah mereka, kasih tahu mereka, jangan putus asa. Kalau satu kali mereka belum dengar, ulangi lagi. Karena mungkin mereka belum merasa perlu, dan setelah Anda mengulanginya,
Mungkin dia akan berusaha untuk membeli sebuah radio dan mendengarkannya. Ada banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil mendengar radio, tapi tidak bisa sambil nonton televisi. Dan marilah kita belajar firman Tuhan melalui sarana ini.